البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita di akhir-akhir halaman 38. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah wa min dzalik an-nahyu fi katsirin minal ayat anil muwalatil kafirin. Termasuk contohnya ayat-ayat yang nampak ada kontradiksi, larangan yang ada di banyak ayat, larangan dari berloyalitas kepada orang-orang kafir, wa an mawaddatihim, larangan dari saling cinta dengan mereka, larangan dari mencintai mereka, walittisali bihim, dan berhubungan dengan mereka. Wa fi ba'dihha al-amru bil ihsan. Sementara di ayat yang lainnya, sebagian ayat lainnya ada perintah untuk berbuat kebajikan ila man lahu haqqun 'alal insani minhum, kepada orang yang memiliki hak kepada manusia dari kalangan mereka. Wa musahabatihim, perintah untuk bersahabat, musahabatih, bersahabat dengannya bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, kal walidain, seperti kedua orang tua, wa nahwihim, dan yang selain mereka, dan yang seperti mereka. Fahadhil ayatul ammat, maka ayat-ayat ini bersifat umum, minat tarafain, dari kedua sisi. Qad waddahahallahu ghayatat tawdih, Allah telah menerangkannya dengan sangat jelas. Fi qaulih, di dalam firman-Nya, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din, Allah tidak melarang kalian dari orang-orang yang tidak memerangi kalian di dalam agama ini, karena agama ini dohirnya fi-nya adalah fi sababiyah. Walam yukhrijukum min diyarikum, tidak pula Allah melarang kalian dari orang-orang yang tidak mengeluarkan kalian dari rumah-rumah kalian. Ang tabarruhum wa tuqsitu ilaihim, untuk kalian berbuat kebaikan kepada mereka dan bersikap adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin, karena sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat keadilan. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fiddin, Allah hanyalah melarang kalian dari orang-orang yang memerangi kalian dengan sebab agama ini. Wa akhrajukum min diyarikum, dan mengeluarkan kalian dari rumah-rumah kalian. Wa zaharu ala ikhrajikum, dan saling menolong, zahara tadzahara, saling menolong untuk mengeluarkan kalian. Melarang kalian dari apa? Ang tawallauhum, untuk berloyalitas dengan mereka. Fannahyu waqi'un 'ala tawalli wal mahabbah, maka larangannya itu berlaku pada sikap loyalitas dan mencintai, li ajlidin, karena agama. Wal amru bil ihsan, sementara perintah untuk berbuat kebaikan, wal bir, dan kebajikan, waqi'un 'alal ihsan, itu berlaku pada kebaikan, li ajlil qarabah, karena masalah kekerabatan. Au li ajlil insaniyah, atau karena masalah kemanusiaan. Ala wajhin la yukhillu bidinil insan, dalam bentuk yang tidak sampai membuat cacat agama orang tadi. Wa min dzalik, termasuk dalam pembahasan ini juga kaidah menghadapi ayat yang nampak kontradiksi. Annahu akhbara fi ba'dil ayat, bahwasanya Allah mengkhabarkan di sebagian ayat, annallaha khalaqal arda tsumma stawa ilas sama, bahwasanya Allah menciptakan bumi kemudian Dia menuju kepada langit. Fasawwahunna sab'a samawat, selanjutnya Dia menyempurnakan langit itu menjadi 7 langit. Wa fi ba'dihha, sementara di sebagian ayat menyebutkan annahu lamma akhbara an khalqis samawat, Dia mengkhabarkan
Tatkala dia mengkabarkan tentang penciptaan langit, akhbara annal arda ba'da dzalika dahaha. Bahwasanya bumi setelah itu, yaitu setelah penciptaan langit, Allah Ta'ala meratakannya. Jadi mana yang lebih dulu? Menciptakan bumi kemudian langit, ataukah menciptakan langit kemudian meratakan bumi? Ini nampak ada semacam kontradiksi. Tapi telah dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Fa hadhil ayah, maka ayat ini tufassirul murad, menjelaskan apa yang diinginkan. Wa anna khalqal arda mutaqaddimun ala khalqis samawat, yaitu penciptaan bumi itu memang lebih dahulu daripada penciptaan langit. Bagaikan apa? Asas dari suatu bangunan. Nah, asasnya dibangun lebih dahulu dan dibina lebih awal. Baru summa lamma khalaqallahu samawati ba'da dzalik, kemudian setelah itu tatkala Allah menciptakan langit, dahal arda, kemudian Allah meratakan bumi dan memberikan tumbuhan, tanaman dan sebagainya, itu membuat melestarikan bumi, memakmurkan bumi dengan benda-benda yang lain. Fa'auda'a fiha jami'a masalihiha, kemudian Allah meletakkan di bumi semua kemaslahatan-kemaslahatannya, al-muhtaji ilaiha, yang diperlukan. Baik. Wa min dzalika, termasuk dalam pembahasan ini juga, taratan yukhbiru annahu bikulli syai'in alim. Allah mengkhabarkan bahwasanya Dia Maha tahu terhadap segala sesuatu. Wa taratan yukhbiru bi ta'alluqi ilmihi bi ba'di amalil ibad. Dia mengkhabarkan ketergantungan ilmunya, keterkaitan ilmunya dengan sebagian amalan hamba, bi ba'di ahwalihim, dengan sebagian keadaan mereka. Hatta na'lamas shadiqin, misalkan, sehingga kami mengetahui orang yang jujur. Kenapa pengetahuan Allah digantungkan dengan perbuatan orang itu dan sebagainya? Nampak aneh menurut sebagian orang. Wa hadzal akhiru minhu ziyadatu makna. Yang akhir ini adalah tambahan makna dari Allah Ta'ala. Wa huwa annahu yadullu alal mujazati ala dzalikal amal, yaitu ini menunjukkan adanya pembalasan atas amalan tadi. Jadi bukan sekedar Allah tahu orang itu jujur, tapi Allah tahu dan kemudian membalasi. Menurut cara penyebutan Imam As-Sa'di seperti itu. Sawa'un kana khairan aw syarra, sama saja itu kebaikan atau keburukan. Fayatadammanu ma'a ihatati ilmi at-targhiba wa tarhib. Maka khabar tadi mengandungi, disertai dengan lengkapnya ilmu Allah meliputi segalanya, juga mengandungi apa? Yaitu anjuran dan penakut-nakutan. Mungkin kalau yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir lebih jelas, yaitu ilmu Allah terbagi dua, yaitu ilmun azali dan ilmun waqi'i. Kalau ilmu azali memang sejak dulu Allah sudah tahu semuanya akan terjadi ini. Adapun kalau dikatakan hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirin wa nabluwa akhbarakum, misalkan, sehingga kami mengetahui siapa orang yang sabar dan berjihad dari kalian, dan kami akan menguji keadaan kalian, dan atau ayat-ayat yang bicara masalah itu, sehingga kami mengetahui. Ini ilmu waqi'i, yaitu ilmu yang terkait dengan perbuatan hamba di masa itu, terkait dengan kenyataan amalan hamba. Jadi ilmu Allah terbagi dua dan tidak saling bertentangan, dan ilmu waqi'i itu tidak bertentangan dengan ilmu azali. Baik. Sebagaimana catatan amalan yang ditulis oleh malaikat itu tidak bertentangan dengan apa yang ada di Lauhul Mahfuz, bahkan itu membuktikan tepatnya apa yang telah Allah tulis dan Allah ketahui di Lauhul Mahfuz. Memang kenyataannya seperti yang ditulis oleh malaikat tatkala suatu amalan itu terjadi. Kemudian wa min dzalik, termasuk dari gambaran kontradiksi juga, yaitu disangka kontradiksi tapi bisa dijamakkan. Al-amru bil jihad fi ayatin katsirah, perintah untuk berjihad di dalam ayat-ayat yang banyak. Wa fi ba'dil ayat, sementara di sebagian ayat, al-amru bi kafil aidi, perintah untuk menahan tangan. Wal ikhladi ila sukun, dan condong kepada ketenangan. Fahadhihi,
hina kanal muslimuna laisa lahum quwwah. Yang terakhir disebutkan perintah untuk apa? Menahan tangan dan memilih untuk tetap tenang. Ini tatkala kaum muslimin tidak memiliki kekuatan, wala qudrah, tidak memiliki kemampuan alal jihad bil yad, untuk berjihad dengan tangan. Wal ayatul ukhar, sementara ayat-ayat yang lain yang memerintahkan jihad itu hina qawau, tatkala mereka itu kuat, sudah masuk periode Madinah dan mulai memiliki kekuatan yang besar dan sebagainya. Wasara dzalika ainal maslahah, dan jadilah jihad tadi sebagai kemaslahatan itu sendiri. Wa tariqa ila qam'il a'da, dan menjadi jalan untuk menghantam, untuk menundukkan para musuh. Tidak lagi dibiarkan, tatkala muslimin sudah kuat, tidak lagi membiarkan musuh berbicara dan menyakiti sesuka hatinya. Wa min dzalik, termasuk ayat yang nampak kontradiksi, annahu taratan yudhiful asya'a ila asbabiha. Terkadang Allah menyandarkan perkara-perkara itu kepada sebab-sebabnya. Allati waqa'at, yang terjadi, wataqa'u, dan akan terjadi biha, dengan sebab benda-benda, dengan sebab-sebabnya tadi. Baik. Peristiwa dikaitkan dengan sebab. Wa taratan yudhifuha ila umumi qadarih. Terkadang Allah menisbatkan itu pada keumuman takdirnya. Wa anna jami'al asya' waqi'atun bi iradatihi wa masyiatih, dan menjelaskan bahwasanya segala sesuatu itu terjadi dengan kehendak Allah dan kemauan Allah. Lalu yang betul terjadi dengan sebab amalan hamba atau dengan sebab takdir, ini tidak kontradiksi. Telah dijelaskan oleh Syekhul Islam panjang lebar masalah ini di dalam kitab beliau At-Tadmuriyah, yang dijelaskan sangat panjang juga oleh Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau Syifaul Alil. Kata beliau, fayufidu majmul amrain, maka gabungan dari dua perkara tadi memberikan faedah isbatat tauhid, ditetapkannya tauhid, wa tafarrudal bari biwuqu'il asya', dan menyendirinya si pencipta dengan terjadinya perkara-perkara tadi, biqudratihi wa masyiatih, dengan kekuasaannya dan kehendaknya. Semuanya terjadi dengan kehendak Dia. Tak ada makhluk yang mampu mengintervensi sedikit pun. Wa isbatul asbab, sementara ditetapkannya sebab-sebab, wal musabbabat, dan akibat-akibat, wal amru bil mahbubi minha, dan perintah untuk mengerjakan apa yang Allah cintai dari sebab-sebab tadi, wan nahyu anil makruh, dan larangan dari perkara yang Allah benci, wa ibahatu al-mustawi tarafain, dan dimubahkannya perkara yang antara kebaikan dan keburukannya itu setimbang. Ini nggak tahu ini perintah atau titiknya sebaiknya di mana ini. Fayastafidul mu'min, maka seorang mukmin akan mengambil faedah apa itu? Al-jidda wal ijtihad, kesungguhan dan kerja keras fi amalil asbab, untuk mengerjakan sebab-sebab an-nafi'ah, yang bermanfaat. Jadi jantung kita, jiwa kita mengimani semuanya adalah dari Allah, tetapi secara fisik kita menjalankan sebab-sebab. Jelas masuk surga ini dengan kehendak Allah, dengan rahmat Allah dan karunia-Nya. Tetapi kita disuruh untuk menempuh sebab-sebab, menjalankan sholat dan sebagainya itu, mentauhidkan Allah, menjauhi kesyirikan dan seterusnya. Berarti orang masuk surga itu bagaimana? Ya dengan sebab apa? Amalan-amalan. Tetapi ketentuannya di tangan siapa? Di tangan Allah, yaitu apa? Rahmatnya Dia. Dengan rahmat Dialah kita boleh masuk. Amalan ini sekedar sebab yang dengan itu Allah menilai orang ini layak diberi rahmat ataukah tidak. Baik. Jelas masuk surganya adalah dengan rahmat Allah semata. Amalan kita adalah di antara sebab-sebab untuk Allah menilai orang ini layak dirahmati atau tidak. Baik, kata beliau di sini wan nadhar, yaitu kita si hamba, si mukmin mengambil faedah apa? Meneliti apa yang layak ditempuh, apa yang wajib dihindari. Wa mulahadhah fadlillah, dan memperhatikan karunia Allah fi kulli ahwalih, dan di setiap keadaan Dia.
Wa alla yattakila ala nafsih, dan jangan sampai si mukmin bersandar pada dirinya sendiri. Ya, dengan amalan sendiri tak mungkin kita masuk surga. Surga terlalu mahal dibanding dengan amalan kita yang penuh dengan kekurangan ini. Fi amrin minal umur, di salah satu dari berbagai perkara. Bal yattakilu wa yasta'inu bi rabbih. Maktuf kemana? Allah. Bal yattakila wa yasta'ina bi rabbih, bahkan hendaknya dia bertawakal dan memohon pertolongan kepada Rabb-nya. Wa qad yukhbiru anna ma asabal abda min hasanah, dan Allah terkadang mengkabarkan bahwasanya kebaikan yang menimpa si hamba faminallah, maka itu datangnya dari Allah. Wa ma asabahu min sayyi'ah famin nafsih, dan keburukan yang menimpa dirinya itu berasal dari dirinya sendiri. Masalah takdir semua dari Allah, tapi masalah sebab kebaikan itu dari Allah, keburukan itu dari kita sendiri. Liya'rifa ibaduhu, agar para hamba Allah itu mengetahui annal khaira wal hasanat, bahwasanya kebaikan ini gimana kita menerjemahkannya ya? Karena bahasa kita memang kurang dibanding bahasa Arab. Khair, kebaikan, hasanat, kebaikan-kebaikan. Wal mahab, perkara-perkara yang dicintai. Taqa'u bi mahdi fadlih, itu terjadinya dengan karunia Allah yang murni. Wajudih, dan kedermawanannya. Wa in jarat bi ba'dil asbabil waqi'ati minal ibad, walaupun itu terjadinya dengan sebagian sebab yang berlaku dari hamba. Kita masuk surga dengan karunia Allah, walaupun ada beberapa sebab. Boleh jadi dengan sebab dia adalah ahli iman, melaksanakan sholat, melaksanakan zakat, berbakti orang tua, dan seterusnya misalkan. Fa inna ini kembali ke sabab. Fa inna sababal asbab, seandainya ada mim lebih saja, musabbibal asbab, maka sesungguhnya yang menyebabkan sebab-sebab itu, yang mencipta sebab-sebab tadi, huwallazi an'ama biha. Iyalah, kalau khobar dari inna itu huwa, mestinya bukan sabab ya, tapi musabbib. Fa inna musabbibal asbab, dohirnya ada mim mestinya ya. Kalau tidak, kita akan pening. Ini apa ini? Allah bukan sebab, tapi Allah adalah musabbib. Maka sesungguhnya yang menyebabkan, yang menciptakan sebab-sebab itu semuanya, huwallazi an'ama biha, dia adalah zat yang memberikan nikmat dengan munculnya sebab-sebab tadi. Wa huwallazi yusirruha. Ana salah baca. Wa huwallazi yassaraha, dialah yang memudahkan sebab-sebab itu tadi. Wa inna sayyi'at, dan sesungguhnya keburukan-keburukan, wahyal masaib, yaitu sebab, yaitu musibah-musibah, allati tusibul abad, yang menimpa si hamba, asbabuha min nafsil abad, sebab-sebabnya itu datang dari diri si hamba itu. Wa bitaksirih, dengan sebab dia kurang fi huquqi rabbih, di dalam menunaikan hak-hak Rabbnya. Wa ta'addihi li hududih, dan dengan sebab dia melampaui batasan-batasannya. Fallahu, maka Allah itu, wa in kana huwal muqaddirulaha, walaupun dialah yang menakdirkan itu, dan juga musabbib, yang menyebabkan, menciptakan sebab. Fa innahu ajraha alal abad, maka sesungguhnya Allah memperjalankan sebab-sebab tadi pada si hamba, bima kasabat yadah, dengan sesuatu yang diperbuat oleh tangan hamba itu. Baik. Kita pelakunya, Allah penciptanya. Walihadza amsilatun yatulu adduha. Untuk masalah ini ada contoh-contoh yang panjang untuk dibilang, panjang untuk dihitung-hitung. Kita masuk ke bab yang baru. Al-qaidatu salisata asyrah, kaidah yang ke-13. Tariqatul Qur'ani fil hijaji wal mujadalah, metode Al-Qur'an untuk mendebat, untuk menyampaikan hujjah dan berdebat ma'a ahlil ilhadi ma'a ahlil adyanil batilah, bersama atau berhadapan para pemeluk agama-agama yang batil. Qad amarallahu bil mujadalati billati hiya ahsan. Allah telah memerintahkan untuk kita berdebat dengan cara yang terbaik.
Wa man ta'ammala tariqal lati nasaballahu al-muhajjata biha, dan barang siapa merenungkan metode yang Allah pancangkan untuk mengadakan adu hujjah dengan metode tadi, ma'al mubtilin, bersama, yaitu melawan para ahli batil, ala aidi rusulih, metode yang dikerjakan oleh para Rasulullah, para utusan Allah, ra'aha min awdahil hujjaj, ra'aha min awdahil hujjaj, dia akan melihat itu termasuk hujjah yang paling jelas, wa aqwaha, dan terkuat, wa aqwamiha, dan yang paling lurus, wa adalliha ala ihqaqil haq, dan paling menunjukkan dia realisasikannya kebenaran, wa izhaqil batil, dan dilenyapkannya kebatilan. La taswisha fih, tidak ada taswish. Taswish yaitu apa? Kekacauan, membuat kerumitan pikiran. Wala iz'ad, tidak ada kebingungan, ya, tidak ada kejutan di dalamnya, yaitu tidak membuat hati jadi terkejut dan goncang. Tapi apa? Hati tentram, hati orang yang fitrahnya lurus tentram dengan hujah-hujah itu. Fata'ammal muhajjatar rusuli ma'a umamihim, maka renungkanlah perdebatan yang dilakukan, adu hujjah yang dilakukan oleh para rasul dengan umat-umat mereka. Wa kaifa da'auhum ila ibadatillahi wahdah, bagaimana para rasul mengajak mereka untuk menyembah Allah semata, la syarikalah, tiada sekutu untuknya. Min jihah, dari sisi mana? Annahul mutafarridu birrububiyah wal mutawahhidu bin ni'am, bahwasanya Allah itulah yang bersendirian di dalam rububiyahnya, dan dia itulah yang menyendiri di dalam kenikmatan-kenikmatannya. Yang lain tidak mampu, patung tidak mampu. Wa huwallazi a'tahumul afiyah, dan menyebutkan bahwasanya Allah itulah yang memberikan kepada mereka kesehatan, wal asma'a wal absar, pendengaran dan penglihatan, wal uqula wal arzaq, akal dan rezeki, wasaira asnafin ni'am, dan jenis-jenis kenikmatan yang lainnya. Sair terkadang maknanya adalah kul, terkadang artinya adalah yaitu baqiyah, sebagaimana diisyaratkan dua makna ini oleh Ibnu Hisham Al-Ansari. Baik, kama annahu al-munfaridu bidaf'in niqam. Masya Allah ya, bahasa Arab memang luas ya. Ada munfarid, ada mutafarid, ada mutawahid. Intinya sih sama, bersendirian. Sebagaimana dia itu bersendirian di dalam menolak hukuman. Wa inna ahadan minal khalqa laisa indahu raf'un wala daf'un wala durrun wala nafa', dan bahwasanya tiada satu makhluk pun yang mampu untuk menghilangkan atau menolak ataupun menimpakan bahaya maupun memberikan manfaat. Wa annahu bimujarrati ma'rifatil abdi bidzalik, dan semata-mata si hamba mengetahui masalah tadi, wa'tirafihi bih, dan dia mengakui itu, la budda ayyang qada lid-dinil haq, pastilah kalau tidak menjadi orang yang inat, yang membangkang, pastilah dia akan mematuhi agama yang hak ini. Alladzi bihi tatimmun nikmah, yang dengan itu kenikmatan menjadi lengkap. Wa huwa tariqul wahid, dan ini adalah jalan satu-satunya, li syukriha, untuk mensyukurinya. Wa katsiran ma yahtaju 'alal musyrikin bih, seringkali fa'ilnya yang mana ya? Kembali ke huwa kah Allah? Seringkali Allah berhujjah untuk melawan orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah fi ibadatih, di dalam peribadatan kepada Allah. Caranya bagaimana? Bi'ilzamihim bi'tirafihim birububiyyatih. Caranya adalah memaksa mereka, mengharuskan mereka untuk mengakui rububiyah Allah. Baik, kalau mereka mengakui Allah Rabb mereka, mestinya jangan menyembah yang lain hamba. Wa annahul khaliqu likulli syai', dan mengharuskan mereka, mengilzamkan kepada mereka untuk mengakui bahwasanya Allah lah pencipta segalanya. Sesembahan mereka tidak mampu mencipta walaupun setipis kulit ari dan semacamnya misalkan. Warraziq, dan bahwasanya dialah pemberi rezeki, likulli syai', untuk segala sesuatu. Fayata'ayyanu annahul ma'budu wahdah, maka menjadi pastilah bahwasanya dia itulah satu-satunya yang berhak disembah. Fangzur ila hadzal burhan, maka lihatlah kepada bukti ini. Kaifa yanqulu dzihna minhu bi awwali wahlah, bagaimana
bukti yang seperti ini memindahkan benak pikiran kita dari perkara tadi, dari perkara syirik kepada perkara tauhid. Dengan sejak awal langkahnya, bi awalimah wahlah, sejak langkah yang pertama kali, sejak ketukan yang pertama, ila wujubi ibadati man hadza sya'nuh, menuju kepada peribadatan kepada zat yang seperti inilah keadaan dia. Segalanya ternyata di tangan dia, diurusi oleh dia. Patung-patung dan yang dikubur tidak mampu apa-apa. Wa wujubil ikhlasilah, berpindah menuju kepada kewajiban untuk mengikhlaskan ibadah kepadanya. Wa yujadilul mubtilina aidan, dan Allah juga mendebat para ahli batil bi dzikri aibi alihatihim, dengan menyebutkan aib dari sesembahan-sembahan mereka. Wa annahu naqisatun min kulli wajh wa annaha, dan bahwasanya sesembahan-sembahan mereka itu kurang dari segala sisinya. Punya nyawa aja tidak, mampu bicara juga tidak, dan seterusnya. La tughni an ahliha syai'a, tidak mampu berguna, tidak mampu melindungi pemeluknya sedikit pun, penyembahnya sedikit pun. Wa yuqimul adillata ala ahlil kitab, dan Allah menegakkan dalil-dalil untuk melawan ahli kitab, bi annahum lahum min sawabiqil mukhalafat, bahwasanya mereka memiliki penyelisihan terdahulu li rusulihim, kepada rasul-rasul mereka. Mala yustaghrabu ma'ahu mukhalafatuhum li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang menyebabkan kita semua tidak merasa heran kalau mereka menyelisihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yanqudu alaihim da'awihim, dan Allah membatalkan terhadap mereka dakwaan mereka al-batilah, yang batilah. Wa tazkiyatahum li anfusihim, Allah membatalkan tazkiyah mereka terhadap untuk diri mereka sendiri, bibayani ma yudatu dzalik, dengan menjelaskan kebalikan dari perbuatan mereka, kebalikan dari tazkiyah mereka. Min ahwalihim, berupa apa? Menjelaskan keadaan-keadaan mereka, wa ausafihim, dan sifat-sifat mereka. Wa yujadiluhum bi tawdihil haq, dan Allah mendebat mereka dengan menerangkan kebenaran, wa bayani barahini, dan menjelaskan bukti-buktinya. Wa anna sidqah, dan bahwasanya kejujurannya, wa haqiqatah, dan hakikatnya itu tadfa'u bi mujarradiha, dengan semata-mata itu akan mampu menolak jami'as syubah, seluruh kerancuan-kerancuan al-mu'aridatilah, yang menentang hujjah Allah. Famadza ba'dal haqqi illa dhalalu fa anna tusrafun, maka tidak ada setelah kebenaran kecuali kesesatan, maka kemana kalian itu dipalingkan. Baik, berarti apa kelanjutannya habis subuh ya, insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.